Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Muharam dari kelas 2C Farmasi NIM 31118140. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi obat dengan penyakit. Sebelum ke materi intinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi obat. Interaksi obat yang pertama yaitu ada pengertian interaksi obat. Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih obat pada waktu yang sama yang dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi dapat bersifat potensial atau antagonis satu obat dengan obat yang lainnya atau dapat menimbulkan efek yang lainnya. Kemudian mekanisme interaksi obat. Mekanisme interaksi obat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga mekanisme. Yang pertama yaitu interaksi farmaseutik, yang kedua interaksi farmakokinetik, dan yang ketiga yaitu interaksi farmakodinamik. Interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas terjadi di luar tubuh, yaitu sebelum obat masuk ke dalam sebelum obat diberikan antara obat yang tidak dapat dicampur. Kemudian yang kedua yaitu ada interaksi farmakokinetik, yaitu suatu obat meliputi tahapan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja, atau sistem fisiologi yang sama sehingga terjadi efek yang adiktif, sinergis atau antagonis, tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma. Kemudian interaksi farmakodinamik dapat terjadi dua efek dalam sistem farmakologinya. Yang pertama yaitu antagonis. Antagonis di sini yaitu merupakan interaksi yang terjadi dari penggunaan dua obat atau lebih dengan atau tanpa efek yang sama sehingga menghasilkan efek yang lebih rendah dari komponen masing-masing obat. Kemudian yang kedua yaitu ada sinergis. Sinergis yaitu interaksi farmakodinamika yang paling umum terjadi adalah sinergis antara dua obat yang bekerja pada sistem organ sel atau enzim yang sama dengan efek farmakologi yang sama. Kemudian selanjutnya itu jenis-jenis interaksi obat. Di sini ada beberapa jenis interaksi obat ya, yang ada 5. Yang pertama yaitu interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan dan minuman, interaksi obat dengan herbal, interaksi obat dengan penyakit, dan interaksi obat yang dengan laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Langsung saja, interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Pasien geriatri sangat rentan terhadap interaksi ini dikarenakan mereka sering memiliki beberapa penyakit yang kronis dan menggunakan beberapa jenis obat. Kemudian menurut Sim and Masan, yaitu dalam Pusaka Medik, interaksi obat dengan penyakit sering disebut sebagai kontraindikasi absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut adalah resiko terapi yang menyebabkan penyakit tertentu jelas kerugiannya melebihi manfaatnya. Kemudian dengan kontraindikasi relatif, keseimbangan resiko dan manfaat harus dikaji secara individu. Contoh umum kontraindikasi relatif mencakup yaitu yang pertama kehamilan, menyusui, gagal ginjal, dan gagal hati. Lanjutnya. Yang pertama yaitu gagal hati, gangguan metabolisme obat. Metabolisme hati merupakan jalur eliminasi utama kebanyakan obat. Jumlah obat yang disimpan di dalam hati akan lebih besar. Gangguan hati menjadi lebih berat sebelum dapat diamati adanya perubahan penting metabolisme obat. Kemudian beberapa obat, misalnya yang pertama rifampicin dan asam fusidat, diekskresi di dalam empedu tanpa diubah dan dapat diakumulasi pada pasien dengan ikterus dengan obstruksi intrahepatik dan ekstrahepatik. Yang pertama yaitu ada hipoproteinemia, yaitu hipoalbumenia pada gangguan hati berat terjadi dengan penurunan ikatan protein dan meningkatnya toksisitas obat yang terikat secara kuat dengan protein, misalnya penotoin dan prednisolon. Kemudian yang kedua yaitu ada pengurangan koagulasi. Pengurangan sintetis hati dari faktor koagulasi darah dengan ditandainya dengan perpanjang waktu pembentukan protrombin dan peningkatan sensitivitas antikoagulan oral, misalnya yaitu obat warfarin dan fenedion. Kemudian yang ketiga yaitu ensefalopati hati. Pada gangguan hati berat,
Banyak obat lebih lanjut dapat merusak fungsi otak dan memperburuk ensefalopati hati. Contohnya meliputi semua obat sedatif, analgesik, opioid, diuretik yang menyebabkan hipokalemia dan obat yang menyebabkan konstipasi. Kelebihan cairan, yang keempat yaitu kelebihan cairan. Udem asites pada gangguan hati kronik dapat diperburuk dengan obat yang meningkatkan retensi cairan, misalnya AINS, kortikosteroid, dan karbenoxolon. Kemudian yang kelima yaitu hepatotoksik. Obat hepatotoksik. Hepatotoksik tidak berhubungan dengan dosis dan sulit diperkirakan. Obat yang menyebabkan toksisitas yang terkait dengan dosis pemberian juga dapat menyebabkan toksisitas dalam dosis kecil dibanding pada pasien dengan fungsi hati normal. Pada pasien dengan gangguan hati, reaksi iodisinkrasi yang disebabkan oleh obat dapat terjadi dengan frekuensi yang sering. Obat tersebut sebaiknya dihindari atau digunakan secara hati-hati. Kemudian yang kedua yaitu ada gagal ginjal. Penggunaan obat pada pasien dengan fungsi ginjal menurun dapat memperburuk kondisi penyakit karena beberapa alasan. Yang pertama, kegagalan untuk mengekskresi obat atau metabolit dapat menimbulkan toksisitas. Yang kedua yaitu sensitivitas terhadap beberapa obat meningkat meskipun eliminasinya tidak terganggu. Terus yang ketiga, banyaknya efek samping yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien gagal ginjal. Yang kelima, beberapa obat tidak lagi efektif jika fungsi ginjal menurun. Kemudian obat-obat nephrotoksik harus jika mungkin dihindari pada pasien dengan gangguan ginjal karena akibat reprotoksisitas ini bisa lebih parah apabila renal reserve sudah berkurang. Kemudian contoh obat nephrotoksik yaitu yang pertama obat antiinflamasi, contohnya ibuprofen, celecoxib, naproxen, dan indomethacin. Kemudian yang kedua yaitu obat tekanan darah, contohnya lisinopril, ramipril, captopril, enalapril. Kemudian yang ketiga yaitu dari obat-obatan antibiotik, contohnya yaitu amidoglikosida, cephalosporin, amphotericin B, bacitracin, dan vancomycin. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.